Hai semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya akan membahas tentang dokumen apa aja sih yang kita perlukan jika kita akan menikah dengan warga negara asing atau orang bule gitu. Jika kita melangsungkan pernikahan di Indonesia, mau melangsungkan pernikahan di Indonesia, eh, dokumen apa aja yang harus dipersiapkan oleh pasangan kita, calon pasangan kita atau bule tersebut yang harus disiapkan sebelum dia datang ke Indonesia. Jadi teman-teman, kalau mau menikah dengan bule itu harus disarankan ke calon pasangan kita itu dia harus mengurus beberapa dokumen penting yang akan kita berikan ke kantor catatan sipil yang nanti akan menerbitkan surat nikah kita. Gitu. Karena itu pasti diminta oleh kantor. Kalau saya waktu itu nikah saya kasih suratnya ke kantor camat. Jadi nanti ada kantor camat itu teruskan ke catatan sipil. Jadi dokumen yang itu yang diminta itu pasangan kita harus mengurusnya. Seperti dia harus punya certificate of no impediment. Jadi sertifikat yang menyatakan dia bisa dan akan menikah dengan warga negara Indonesia gitu. Kemudian dia harus menyertakan fotokopi identitasnya dia. Terus fotokopi identitas, juga ada fotokopi paspor dan juga fotokopi akte kelahiran. Kemudian dia harus punya surat keterangan tidak dalam status menikah gitu. Jadi dia dengan kata lain dia masih single ya teman-teman. Kalaupun dia sudah bercerai, sebelumnya menikah dan bercerai, dia harus punya akta cerai gitu. Terus juga dia itu harus disertakan. Kalau memang dia pernah menikah dan juga pasangan sebelumnya meninggal, dia harus punya akta kematian dari pasangan sebelumnya. Terus sertakan pas foto ukuran 2x3 atau 4x6 yang biasanya diminta. Terus dia harus mengisi formulir pernikahan dari kedutaan yang bersangkutan. Ini untuk proses legalisasi dokumennya kita ya. Legalisasi dokumen surat nikahnya kita nantinya apabila kita mau ke negaranya dia gitu. Jadi teman-teman, ini dokumen-dokumen ini yang diperlukan sambil kita juga dari kita sendiri juga mempersiapkan dokumennya kita juga, yaitu seperti fotokopi KTP, pas foto yang sesuai dengan yang dikasih dari kantor catatan sipil apa aja yang kita perlukan. Jadi pada saat kita memberikan berkas-berkas calon pasangan kita itu sudah lengkap, nanti akan diproses gitu. Ini untuk mempermudah ya teman-teman, supaya nanti teman-teman tidak tidak miss pada saat mau melangsungkan nikah, ada nanti dokumen yang tidak beres gitu loh. Akan lebih bagusnya semua setelah diurus baru calon pasangan kita itu datang dan menikah dengan kita gitu. Kalau memang pasangan kita sudah berada di Indonesia, kita ketemunya di Indonesia dan mau menikah, ada baiknya diwakilkan ke keluarga dari pasangan tersebut untuk mengurusnya dan dikirim ke alamatnya dia gitu, untuk diberikan ke kantor catatan sipil. Jadi seperti itu ya teman-teman. Terus setelah Anda melangsungkan pernikahan, setelah semuanya selesai, sudah menikah, jangan lupa teman-teman itu surat nikahnya itu, kan nanti ini kan kita di Indonesia itu kan ada surat nikahnya ada dua, secara agama dan secara catatan sipil, secara hukum gitu. Jadi itu yang tidak boleh lewat dan memang harus tetap diambil. Kemudian dari surat itu, surat yang dari catatan sipil itu nantinya kita akan urus ke kedutaan gitu. Tapi sebelum urus ke kedutaan, ada beberapa step yang harus kita lewati gitu untuk melegalisasi surat nikahnya kita, seperti itu. Jadi
di negaranya dia juga kita punya legalitas sebagai istri atau suami, di negaranya kita juga dia itu sebagai suami atau istri gitu. Dia punya legalitas itu. Jangan sampai nanti kita tidak mengurusnya gitu. Kalau kita tidak mengurusnya, nanti agak susah. Karena kalau kita mau ke negaranya dia, agak susah teman-teman. Karena kita nanti bisa ajukan visa cuma sebagai turis, bukan visa sebagai keluarga. Jadi nanti ada beberapa step ya yang harus kita kita lalui gitu, dan harus wajib tahu teman-teman. Karena memang kalau kita mengurus sendiri itu memang kedengarannya memang agak sulit, tapi sebenarnya sih gampang gitu. Apalagi untuk aturan saat ini Indonesia itu dipermudah. Waktu saya dulu itu saya memang mengurusnya sendiri dan jadi tahu gitu dokumen apa aja yang harus dilengkapi jika memang maunya kita itu semuanya secara legal. Jadi sertifikat weddingnya kita juga ada yang di Indonesia, ada di negara suami saya. Jadi begini, dokumennya kita itu kita harus translate ke dalam bahasa Inggris, tapi memakai jasa translator yang berbadan hukum seperti itu. Jadi legalitasnya ada ya. Setelah dari situ saya mengurusnya itu ke Kementerian Luar Negeri, Kemenlu gitu, di lantai bawah kalau nggak salah itu. Jadi di situ saya datang pagi, saya ngambil antrian. Setelah itu saya mengurusnya juga ke Kementerian Hukum dan HAM gitu untuk legalisasi itu. Dari situ saya bawa ke kedutaan. Jadi waktu ke kedutaan itu, saya ini kan jauh nih dari Ambon. Sebelumnya saya sudah bikin janji dulu gitu. Saya sudah bikin janji dengan kedutaan, saya akan datang di kedutaan hari ini, tanggal segini, dan mereka sudah tulis. Jadi setelah saya mengurus semuanya itu, saya ke kedutaan, karena di belakang surat nikahnya itu nanti ada dicap ya teman-teman, dicap bahwa memang itu memang sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Nanti akan saya tunjukkan. Oke teman-teman, sebentar. Jadi seperti ini ya teman-teman legalitas surat nikahnya kita. Nih kutipan akta nikah. Jadi seperti ini. Ini legalisir dulu dari catatan sipil. Kemudian itu dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian ini dari kedutaan. Jadi dicap semuanya teman-teman. Ambasada. Itu. Jadi ini semuanya dicap. Nah, setelah semuanya dicap, ini untuk pengurusan legalitas surat nikahnya kita di negara suami. Jadi nanti ada kita juga punya jadi kita nggak secara seremonial ya di negaranya dia. Jadi itu dari keluarganya itu sudah mengurus, kita kirim dokumennya kita ke Polandia, karena saya di Polandia, kita kirim dokumennya kita. Kemudian dari keluarga di sini mereka mengurus secara legal juga di sini surat nikahnya kita. Jadi memang ini sudah dikuatkan dengan cap dari kedutaan bahwa memang pernikahannya kita itu sudah sah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi setelah itu kemudian surat-surat kita ini dikirim ke Polandia gitu. Nanti di Polandia juga akan diterbitkan surat nikahnya kita dalam bahasa Polandia. Jadi menikah dengan satu orang tapi punya 4 surat nikah. Surat nikah secara agama, surat nikah dalam bahasa Inggris, surat nikah catatan sipil, dan surat nikah dalam bahasa Polandia gitu. Seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini seperti ini teman-teman. Jadi ini surat nikah dalam bahasa, sertifikat wedding kita dalam bahasa Polandia gitu. Ini dalam bahasa Indonesia yang tadi. Jadi dokumen ini setelah disahkan dicap sama kedutaan itu nanti dikirim ke Polandia untuk mendapatkan ini. Seperti ini, sertifikat wedding. Jadi status
suami kita itu di negara asalnya itu bukan single lagi gitu. Kalau sudah seperti ini dia bukan single lagi. Mau kalau tidak didaftarkan status suami di negaranya dia masih single, kan nggak mungkin gitu teman-teman. Jadi alangkah baiknya administrasi ini diurus sedari awal gitu. Karena jika nantinya Anda menikah dan akan pindah ke negara asal suami, sudah tidak ada kesulitan lagi, karena memang pengurusan ini juga bagus. Tapi memang kalau menurut kita sih, kalau kita yang belum punya pengalaman, saya juga sebelumnya yang belum punya pengalaman itu merasa ribet, tapi saya mengikuti step-step yang dijelaskan dan syukur saya bisa mengurus semuanya gitu. Jadi setelah dapat ini semua, itu nanti akan pengaruhnya cukup panjang juga ke apa namanya tuh, setelah kita punya anak gitu loh. Setelah kita punya anak, otomatis kan mereka, karena waktu itu saya melahirkan di Indonesia di Ambon, jadi kan harus mau bikin akte kelahiran itu kan butuh surat nikahnya kita gitu, akte nikahnya kita yang dalam bahasa Indonesia, baru diterbitkan surat akte kelahiran. Karena kan sekarang kan enak ya teman-teman, akte kelahiran itu kan gratis semuanya. Jadi perlu surat keterangan lahir dari rumah sakit, kemudian kita bawa ke kantor catatan sipil. Dan catatan sipil saat ini kan akte lahirnya itu kan sudah ada dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, jadi tidak perlu ditranslate lagi seperti itu. Jadi dari akte kelahiran ini juga, akte kelahirannya anak-anak ini juga nantinya juga akan dibuat secara dalam bahasa Polandia karena guna pengurusan paspornya mereka gitu. Jadi karena dua anak saya ini kan otomatis dua warga negara. Jadi waktu itu kita kirim sertifikat apa namanya tuh, akte kelahirannya ke kedutaan juga untuk diterbitkan paspor Polandia seperti itu. Dan akte kelahiran, surat akte kelahiran bahasa Indonesia untuk paspor Indonesia seperti itu. Jadi apa namanya tuh, dalam paspor Polandia mereka itu kan ada nomor identitasnya mereka gitu. Kalau di sini bilang nomor pesel seperti itu. Jadi sangat penting sekali mengurus dokumen pada saat Anda akan menikah, karena itu dia berkelanjutan teman-teman, berkelanjutan sekali. Dan teman-teman harus banyak membaca gitu, banyak searching supaya nantinya tidak akan ribet. Jadi kalau pas kita memutuskan untuk pindah ke sini, kita tuh nggak ribet lagi untuk urusan semuanya, karena kan kita sudah punya lengkap nih surat-suratnya. Dan urus surat anak untuk sekolah, untuk apa namanya tuh, ke kantor jaminan sosial untuk anak-anak, itu juga semuanya gampang karena ini surat-surat ini semuanya dibutuhkan gitu loh. Tapi yang di sini itu dipakai yang dalam bahasa Polandia, dan juga apa namanya itu kan semuanya sudah secara legal, legalisasinya sudah ada seperti itu. Jadi sangat penting sekali kita mengurus administrasi kita sebelum kita memutuskan untuk menikah dengan warga negara asing atau orang bule gitu. Jadi teman-teman yang ingin menikah dengan bule atau dengan orang asing, sarankan ke pasangannya untuk melakukan hal yang demikian jika nanti gak mau ribet nantinya gitu loh. Atau mikirnya nanti susah. Kadang juga kita menggunakan calo juga bagus, mempercepat gitu. Tapi ada baiknya kalau kita juga mengurus, kalau umpamanya kita punya waktu bisa ngurus sendiri juga lebih bagus, karena itu menambah wawasannya kita gitu. Dan juga kalau kita pakai calo kan dia ngurusnya bukan cuma satu, banyak gitu. Jadi otomatis kita waktu menunggunya itu lama seperti itu. Dan kalau saya itu waktu ngurus translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris aja, saya lewat email dengan kantor translatornya. Jadi pada saat karena saya di Ambon, jadi saya nyampe di Jakarta itu sudah siap. Jadi saya nggak perlu nunggu waktu lama, dan kurir tinggal antar bertemu dengan saya di kantor Kementerian Hukum dan HAM kalau nggak salah, dan dia serahkan dokumennya. Seperti itu teman-teman.
Jadi kalau umpamanya ada yang tidak jelas, bisa bertanya di kolom komentar saya, nggak apa-apa, saya siap menjawab sesuai dengan pengalaman saya gitu. Nggak ribet kok nikah dengan orang asing, tapi yang penting kita harus tahu step-stepnya dulu gitu, pengurusan surat-suratnya, legalitas hukum kita itu ada. Jadi apa namanya tuh, jangan sampai nanti kita menikah terus di statusnya dia, di negaranya dia itu dia statusnya masih single gitu. Nanti agak susah kalau umpamanya kita punya anak, untuk ngurus dokumennya itu juga agak susah ya teman-teman, karena kita juga ribet nantinya. Jadi kita harus pakai orang sana sini, waktunya terbuang. Dan juga di Indonesia itu kita harus ngurus semuanya juga penting, seperti kalau apa namanya, kita punya akta perkawinan itu, surat nikah sudah ada, jangan lupa ngurus kakak, jangan lupa ngurus akte kelahiran anak, seperti hal-hal begitu. Dan itu tidak boleh terlewatkan, harus cepat, jangan ditunggu-tunggu, jangan dipending-pending teman-teman, karena waktu kan berjalan, kita nggak tahu ke depannya nanti gimana gitu loh. Alangkah senangnya saat ini sudah memang apa namanya tuh, semua dipermudah gitu. Jadi saya juga ngurus surat akte kelahiran anak itu apa namanya tuh sama kakak itu gratis loh, nggak bayar gitu. Dengan program sebelum ada COVID-19 ya, semuanya gratis, nggak bayar, nunggu antrian. Yang penting pergi pagi, ambil nomor antri, ya apa aja, paling bawa surat nikah, bawa surat keterangan dari rumah sakit kelahiran anak, nanti diterbitkan dengan apa namanya tuh, akte kelahiran, seperti itu teman-teman. Jadi bagusnya itu akte kelahiran itu sudah dalam 2 bahasa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi saya nggak perlu translate lagi ke dalam bahasa Inggris pada saat ngurus paspornya anak-anak gitu. Itu saja teman-teman dari saya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan komen untuk vlog saya. Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Bye bye.